Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya, Salamulida Salisa Fitri. Kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang menarik yang ada di semester 3 pengembangan masyarakat Islam, yakni kajian perbandingan yang diampu oleh dosen kita, yakni Bapak Nur Ikhwan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai desa tempat saya tinggal, di mana desa ini tepatnya berada di daerah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Desa Melonjo, oleh saya sendiri, Salmaida Salisa Fitri. Nah, sebelum menuju ke Desa Melonjo, kita tahu bersama bahwa mata kuliah kajian perbandingan ini adalah mata kuliah di mana kita bisa mempelajari dan mengenal tentang daerah-daerah tradisi-tradisi yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan itulah yang nantinya bermanfaat untuk kita pada saat kita nanti terjun kepada masyarakat. Mulai dari kita sudah mengenal tentang tradisi, kemudian ada Islamisasi di sana, kemudian ada tokoh-tokoh yang dirasa atau biasa kita sebut stakeholder ya. Nah, itu adalah salah satu bekal untuk menjadi seorang fasilitator yang baik karena sudah bisa mengenali masyarakatnya. Nah, kita lanjut tentang Desa Melonjo. Nah, Desa Melonjo ini ada data geografisnya ya, terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Blitar. Kemudian ada batas-batas wilayah, ada wilayah utara di Desa Duren, kemudian sebelah selatan ada di Desa Kaulon, kemudian sebelah timur dari tengah, dan terakhir sebelah barat ada di perbatasan dengan Desa Pendosewu. Nah, Desa Melonjo sendiri ini mempunyai 5 dusun. Yang pertama ada Dusun Melonjo sendiri, kemudian ada Dusun Pendil Malang, ada Dusun Sumberraden, Dusun Kebonsari, dan Dusun Kebonrejo. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus kepada 2 dusun yang akan kita bandingkan bagaimana keadaan, kebudayaan, kemudian apa saja praktik pengembangan masyarakat yang sudah terjadi, serta masalah dan solusi yang bisa ditawarkan. Nah, kita fokus kepada 2 dusun ini ya, ada Dusun Kebonrejo dan Dusun Kebonsari. Nah, ini ada denah dari Desa Melonjo ya. Nah, yang kita kaji pada pertemuan kali ini ada di Desa Kebonrejo dan Kebonsari. Lanjut kepada data dari penduduknya, ada sekitar 5.900 jiwa, kemudian luas wilayahnya ada 4,87, ada perpindahan penduduk, ada jumlah meninggal, dan wajib KTP. Selanjutnya mengenai pluralitas agama, kalau di Desa Melonjo sendiri berarti sudah mencakup Dusun Kebonrejo dan Kebonsari ya, itu mayoritas adalah agama Islam, sekitar 5.900 jiwa, sedangkan Kristen sekitar 24 jiwa. Kemudian ada jenis kelamin, laki-laki sekitar 3.000 jiwa, sedangkan perempuan ada sekitar 2.900-an jiwa. Mengenai kelompok usia yang paling tinggi adalah usia 45-49 tahun. Nah, artinya puncak tingginya itu pada usia-usia produktif. Kemudian ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tentang tamatan SD. Memang di Desa Melonjo motivasi untuk
meningkatkan pendidikan masih sangat rendah ya. Jadi memang SD masih menjadi mayoritas dari tingkat pendidikan Desa Bonjo. Kemudian ada status pekerjaan yang paling tinggi adalah wira swasta dan menyusul pertanian dan peternakan. Nah, Desa Bonjo ini memang banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, kebanyakan adalah petani padi dan jagung. Kemudian kalau mengenai peternakan yang paling banyak adalah ternak ayam, ayam petelur dan pedaging. Kemudian ada juga yang beternak kambing. Untuk yang nelayan sangat sedikit ya, karena memang meskipun Desa Bonjo ini dikelilingi oleh sungai-sungai, tapi belum bisa meng-highlight dari ekonomi jika mengandalkan dari sungai. Kemudian ada data psikologi masyarakat Desa Bonjo secara umum, ada mudah menerima perubahan. Nah, hal ini bisa dibuktikan karena masyarakat Bonjo ini sudah banyak menerima program-program yang dicanangkan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN yang berkunjung ke Desa Bonjo, dan masyarakat Bonjo sangat antusias, dan dibuktikan karena ada beberapa program juga yang masih berjalan sampai sekarang meskipun KKN-nya sudah selesai. Dan kemudian ada rasa gotong royong yang tinggi, mau belajar, aktif dalam banyak kegiatan yang dicanangkan pemerintah, mudah bergaul, sangat takzim kepada kiai. Jadi memang masyarakat Bonjo ini berlatar belakang agamis ya. Jadi setiap perkataan dari kiainya, pada umumnya masyarakat Bonjo ini sangat taat dan takzim seperti itu. Kemudian ada budaya keislaman yang sangat kental, mulai dari kebudayaan yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal sampai benar-benar murni kebudayaan Islam. Kemudian ada suka dengan kesenian. Nah, kesenian yang paling terkenal dan memang masih dilestarikan oleh masyarakat Bonjo adalah kebudayaan jaranan. Dan yang terakhir, tidak terlalu konsumtif karena memang penghasilan yang tergolong rendah dan juga jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Jadi memang tidak terlalu konsumtif. Kemudian ada lembaga dan organisasi aktif yang ada di Desa Bonjo. Ada Karangweda, Karang Taruna, HIPA, dan BUMDes. Kemudian ada karakter kebudayaannya. Jadi antara Dusun Kebonrejo dan Dusun Kebonsari mempunyai kesamaan karakter kebudayaan. Di antaranya adalah berjalannya kebudayaan Islam dan kebudayaan daerah secara beriringan. Nah, kebudayaan ini berjalan secara beriringan dapat dilihat pada kegiatan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun, yang menampilkan dua sisi logam koin yang berbeda, yakni kebudayaan Islam dan kebudayaan daerah, yang memang tidak bisa menyatu secara berbaur melebur menjadi suatu budaya baru, namun mereka dapat berjalan beriringan. Nah, biasanya setiap tahun Desa Bonjo ini mengadakan kegiatan bersih desa dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Desa dan berdoa bersama untuk keselamatan desa. Nah, di sana ditampilkan kebudayaan-kebudayaan Islam, mulai dari sholawat, kemudian ada ceramah dari kiai dan lain sebagainya. Dan sedangkan kebudayaan daerah yang ditampilkan adalah wayang kulit, ada juga biasanya kesenian jaranan sendiri. Kemudian ada jarang terjadi konflik antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan daerah. Nah, hal ini tuh karena peleburan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan daerah ini berjalan dengan sangat baik. Jarang sekali terjadi konflik akibat dari kebudayaan yang berbeda ini.
Dan yang terakhir ada banyak kebudayaan Islam yang masih dijalankan secara rutin, mulai dari seminggu sekali, sebulan sekali, sampai setahun sekali. Nah, kalau seminggu sekali itu biasanya kebudayaan tentang yasinan laki-laki dan yasinan perempuan. Ada yang sebulan sekali itu kalau di dusun Kebonrejo, Ahad Kliwon. Nah, sedangkan di dusun Kebonsari itu Selasa Pahing. Nah, itu dilakukan sebulan sekali. Kemudian ada yang setahun sekali itu yang tadi bersih desa, kemudian Idul Adha, Idul Fitri itu tetap berjalan dan selalu beriringan dengan kebudayaan daerah. Selanjutnya ada opinion leader atau orang-orang yang berpengaruh terhadap pengembangan masyarakat yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan masyarakat dari pemerintah sendiri maupun dari pihak luar, dan ada juga yang dari pencetusnya masyarakat sendiri. Ada kepala dusun, kemudian ada kiai yang dihormati dan memang sudah terkenal. Kemudian salah satu pegawai kantor desa juga merupakan opinion leader atau stakeholder sebagai penyampai informasi dari kantor desa ke masyarakat. Kemudian ada aktivis Karang Taruna, ada juga aktivis Kader Posyandu. Selanjutnya mengenai performa Desa Bonjo. Nah, ini adalah salah satu produk yang menjadi unggulan di Dusun Kebonsari. Nah, ini sudah memiliki izin usaha dan memiliki sertifikat produk pangan industri, Dinas Kesehatan, sedangkan untuk pemasaran ini di daerah Surabaya, Semarang, dan Malang. Nah, produksinya ini di Dusun Kebonsari. Ini adalah program fasilitator untuk Dusun Kebonsari. Ada juga tas rajut Cinderella Gemilang. Nah, tas rajut ini tuh sudah mempunyai izin usaha juga. Kemudian bahannya berasal dari bahan-bahan yang sederhana, yakni tagavia, benang siet, tali kur, nilon, dan lain sebagainya. Nah, produksi tas rajut ini tidak banyak menyerap pekerja, tapi sekitar 12 pekerja ya. Nah, untuk pemasarannya ini melayani pesanan dan dititipkan di beberapa toko. Nah, dari kedua program pemberdayaan ini, program pengembangan ini ada plus dan minusnya. Di antaranya adalah pemberdayaan yang berbasis pada masalah berupa lapangan pekerjaan. Salah satu latar belakang terbentuknya pemberdayaan berupa produksi kacang kedelai dan tas rajut ini adalah keinginan untuk menyerap lapangan pekerjaan yang banyak, karena memang di Desa Bonjo masih banyak masyarakat yang pengangguran. Kemudian mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat. Jadi pengembangan masyarakat ini, pemberdayaan ini mampu mengasah kemampuan dan keterampilan dari masyarakat yang ada di Dusun Kebonsari. Yang terakhir ada dukungan dari pemerintah yang baik. Jadi antara pendiri atau orang yang memproduksi barang-barang tersebut dengan masyarakat, dengan pemerintah itu mempunyai hubungan yang baik. Jadi saling mendukung dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Tapi meskipun mempunyai beberapa kelebihan, masih ada beberapa kekurangan dari program ini. Di antaranya adalah kurangnya perencanaan dalam suatu usaha pemberdayaan. Karena pemberdayaan bukan sesuatu hal yang memang instan, kemudian tidak ada proses tidak ada proses yang panjang. Nah, kurangnya perencanaan dalam suatu usaha ini juga mengakibatkan hambatan-hambatan. Nah, di antara hambatan yang terjadi adalah pendistribusian yang belum maksimal. Dari kurangnya perencanaan ini, pendistribusian juga terhalang. Nah, apalagi pada pandemi
tahun-tahun kemarin, hal itu sangat menghambat produksi dari barang-barang tersebut. Padahal sudah banyak media online seperti yang ada di media-media sekarang itu masih belum dimaksimalkan dengan baik. Masih pendistribusian itu masih di daerah Jawa Timur saja. Kemudian yang terakhir ada kurangnya rasa cinta masyarakat kepada produk lokal. Nah, kesadaran masyarakat juga masih sangat rendah untuk dapat merasa cinta, merasa kagum dengan produk-produk lokal yang diciptakan masyarakat. Kemudian mengenai potensi dan praktek pemberdayaan desa Melonjo. Oke, yang pertama kita bandingkan adalah Dusun Bonsari dulu, antara Dusun Bonsari dan Dusun Kebonrejo. Kalau Dusun Bonsari itu terdapat fasilitas berupa Omah Joglo. Nah, Omah Joglo ini dibangun dalam rangka untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dan kepada wisatawan untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke Dusun Kebonsari. Nah, praktek pemberdayaan ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun memang ada beberapa hal yang menghambat seperti sulitnya berkomunikasi dengan pengurus dari Omah Joglo ini. Kemudian ada lagi Omah Joglo ini difungsikan sebagai gedung pertemuan dan sebagai tempat singgah wisatawan. Nah, Dusun Kebonsari ini dulu pernah didatangi oleh KKN dan mahasiswa KKN ini mencetuskan satu program yakni tentang kebun buah naga. Kebun buah naga ini programnya adalah seluruh rumah mempunyai pohon naga. Nah, hal ini berhasil dan berjalan kurang lebih selama 4 tahun dan berkesinambungan, efisien, dan setiap tahun memang panen gitu. Jadi berkelanjutan, program yang berkelanjutan. Kemudian ada hambatan-hambatan yang terjadi, diantaranya adalah dana pengembangan. Nah, setiap tahun anggaran dana pengembangan dialokasikan untuk masyarakat. Namun masih ada beberapa miscommunication antara dana pengembangan dan kurang terbukanya pemerintah desa kepada masyarakatnya tentang dana. Kemudian ada menurut Ketua Pok Darwis, permasalahan yang lain di Dusun Kebonsari adalah sumber daya manusia yang belum memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Padahal pemerintah sudah memberikan program-program khusus seperti pelatihan pemandu wisata, studi banding, dan jambore-jambore yang dilaksanakan oleh Pok Darwis. Jadi sumber daya manusia yang belum bisa maksimal. Dan yang terakhir adalah kurang mengikutsertakan semua warga masyarakat Kebonsari dalam berkegiatan. Nah, inilah yang menjadi pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk berjalannya suatu usaha dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Kemudian kita bandingkan dengan pengembangan dari Dusun Kebonrejo. Yang pertama ada wisata perahu. Nah, praktik pengembangan ini dicetuskan oleh pemuda Dusun Kebonrejo. Nah, fasilitas wisata ini berupa wisata air dengan menaiki perahu, mengelilingi Sungai Brantas, dan diberikan atraksi memberi makan ikan di sekitar Sungai Brantas tersebut. Nah, wisata perahu ini adalah salah satu contoh dari pengembangan yang murni dari pencetusnya adalah masyarakat. Kemudian partisipasi yang benar-benar sangat baik, hubungan yang baik antar masyarakat, membuat wisata perahu ini berdiri awalnya tanpa bantuan dari pemerintah. Nah, wisata perahu ini dibangun dari swadaya masyarakat, dari bambu-bambu, sumbangan dari masyarakat, kemudian pembangunannya juga swadaya dari tenaga masyarakat tanpa bayaran. Nah,
pentingnya partisipasi masyarakat aktif adalah mengenai keberlanjutan dari suatu program. Kemudian ada wisata edukasi budidaya ikan. Nah, salah satu program ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah dan masih pada tahap rintisan. Kemudian ada Candi Watu Bunang. Ini adalah salah satu situs yang ada di Dusun Kebonrejo dan merupakan situs atau wisata edukasi. Namun sayangnya Candi Watu Bunang ini belum bisa terawat dengan baik. Ada juga tentang atraksi kesenian budaya ini. Nah, kesenian budaya ini memang yang paling menonjol adalah budaya jaranan. Nah, budaya ini biasanya sebagai penarik wisatawan untuk berkunjung. Biasanya atraksi jalanan ini dilakukan pada saat rombongan wisatawan yang hadir di Dusun Kebonrejo. Kemudian atraksi kesenian ini juga bukan hanya sebagai upaya untuk melestarikan, namun juga bisa mendongkrak bidang ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada fasilitas lain yang dibangun dalam rangka pengembangan masyarakat berupa desa wisata. Di antaranya ada fasilitas toilet, free wifi, outbound, kemudian ada acara-acara latihan dasar kemasyarakatan dan juga papan pengumuman di setiap RW dalam rangka menginformasikan kepada masyarakat agar antara pemerintah dan masyarakat itu bisa berjalan beriringan dan saling bekerja sama dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Kebonrejo, di antaranya adalah penambang pasir yang sangat mengganggu. Nah, kita tak ketahui bersama, memang Dusun Kebonrejo ini mempunyai potensi berupa sungai. Namun, eksploitasi pasir dan batu yang tidak terarah itu sangat mengganggu masyarakat. Nah, potensi yang ada tidak menjadi sesuatu yang power, namun malah menjadi masalah bagi masyarakat. Nah, mulai dari jalanan yang rusak sampai polusi yang ditimbulkan akibat penambangan yang terjadi selama 24 jam non-stop. Nah, dari permasalahan mulai dari tentang letak geografi, pengenalan tentang Desa Bonjo, kemudian kita bisa membandingkan antara masyarakat Kebonsari dan Kebonrejo. Nah, untuk meng-highlight pertemuan kita pada kali ini, ada solusi permasalahan secara umum yang dapat ditawarkan. Ada 4. Yang pertama adalah mendatangkan stakeholder sebagai narasumber. Nah, hal ini kita ketahui bersama tadi bahwa masalah yang utama adalah masalah sumber daya manusia yang belum maksimal. Nah, kita bisa mendatangkan stakeholder atau narasumber yang berkaitan dengan masalah atau potensi yang ada dari masyarakat sekitar. Kemudian melibatkan masyarakat secara penuh. Tadi kita paparkan bersama bahwa ada beberapa wisata, ada beberapa produk juga yang memang kurang melibatkan masyarakat, yang menjadikan masyarakat itu tidak bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan orang lain. Nah, yang ketiga ada mengkomunikasikan dengan pemerintah. Solusi ini berkaitan dengan permasalahan penambang pasir yang ada di Dusun Kebonrejo. Nah, pengkomunikasian dengan pemerintah ini dalam rangka mediasi dan pemerintah sebagai mediator atau sebagai yang menjembatani antara masyarakat dan penambang agar bersepakat dalam suatu keputusan yang bisa dijalankan dengan baik secara bersama-sama. Yang terakhir adalah menata dan memperbaiki rencana setiap pelaksanaan kegiatan. Nah, kurangnya perencanaan
perencanaan dalam pemberdayaan itu juga bisa kita perbaiki dengan merencanakan evaluasi dan monitoring pada setiap kegiatan. Nah, ada kata-kata penutup dan sebagai suatu motivasi untuk kita bersama agar semangat untuk berubah. Perubahan itu harus dijemput. Ia tidak bisa ditunggu. Ridwan Kamil. Dari kalimat tersebut sudah jelas bahwa memang perubahan ada di tangan manusia. Tanpa usaha, perubahan tidak ada hasilnya. Saya Salamaida Sarisa Fitri undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.